Karena filsafat Islam adalah salah satu elemen penting dari warisan peradaban kita yang telah diwariskan ke dunia tempat kita tinggal, kita tidak dapat memahami integritas peradaban Islam dengan mengabaikan warisan ini. Kedua, kita tidak dapat memahami bagian diri yang mencapai kita dan membentuk kedalaman sejarah keberadaan kita saat ini. Jadi kita tidak bisa menganalisa diri kita sendiri. Kita tidak dapat melihat apa yang menjadi latar belakang pikiran berpikir kita, perluasan apa saja yang masih ada. Ketiga, jika kita tidak melakukan hal ini, kita akan terbuka terhadap pengaruh dan eksploitasi orang lain karena kita tidak akan sadar akan diri kita sendiri. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Hadirin yang saya hormati, tamu kami adalah Profesor Dr. Omer Turker. Selamat datang Tuan. Selamat datang, terima kasih, apa kabar? Terima kasih banyak, Hoja. Kita telah berbicara tentang filsafat Islam dalam program sebelumnya. Apa arti filsafat Islam bagi kita di masa modern ini? Saya pikir ini adalah salah satu pertanyaan paling kritis untuk ditanyakan mengenai filsafat Islam. Hal ini sebagian disebabkan oleh hal ini. Dengan kata lain, baik kondisi modernisasi Turki yang unik maupun proses modernisasi di dunia Islam serta dampak transformatif peradaban Barat mulai menimbulkan pertanyaan tentang apa arti pengetahuan yang diwarisi dari dunia klasik, tidak hanya bagi filsafat Islam, tetapi juga bagi filsafat Islam, juga bagi kami, mulai periode tertentu dan seterusnya. Pertanyaan ini telah menjadi pertanyaan yang sangat sulit dijawab bagi sebagian orang. Dari waktu ke waktu, pertanyaan itu berubah menjadi pertanyaan seperti itu selama proses berlangsung. Saya rasa pertanyaan ini perlu dijawab dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, jawabannya hanya dari segi diri kita masing-masing. Jadi ketika saya mengatakan diri individu, yang saya maksud adalah kehidupan sosial. Dengan kata lain, filsafat Islam, teologi Islam, atau tradisi ilmu-ilmu agama, semua itu perlu dianggap sebagai persoalan memori sosial. Dalam hal ini, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah ini. Filsafat Islam merupakan salah satu dari 4 tradisi besar peradaban Islam yang terbentuk pada abad ke-7 Masehi dan masih tetap mempertahankan eksistensinya dengan satu atau lain cara sekaligus menjadi ruh peradaban Islam yang berpikir tentang dunia ini untuk jangka waktu tertentu selama 1000 tahun, yaitu mendominasi negara maju. Jadi dalam tradisi ini ada 4 tradisi besar di kolam beradab ini. Yang satu adalah ahli hukum, yang satu lagi adalah mutakallim, yang satu lagi adalah para sufi, dan yang terakhir adalah para filosof. Ketika kita tidak mempertimbangkan filsafat Islam, ketika kita tidak memahami apa itu filsafat, kita gagal memahami sejarah dunia yang berumur sejujur 300 tahun, serta tempo 400 tahun. Hal ini dapat diungkapkan dengan ekspresi besarnya, yaitu pendiriannya dalam gambaran besar sebagai berikut. Seperti halnya ketika kita mengecualikan Islam, periode sejarah manusia antara tahun 700 M hingga abad ke-18 menguap, rantai ini terputus dan kita tidak memahami petualangan sejarah manusia. Bagian yang sangat penting dari bagian ini yang tidak kita pahami adalah filsafat Islam. Ketika kita tidak memahami filsafat Islam, kita kehilangan sebagian sejarah umat manusia. Dengan kata lain, kita gagal memahami sebuah tradisi yang mempersiapkan dunia modern, yang dalam beberapa hal menentangnya, dalam beberapa hal membedakannya, dan dalam beberapa hal mendukungnya. Jadi itulah satu sisi masalahnya. Periode ini perlu dipahami dari segi sejarah umat manusia dan mempunyai sisi yang mengungkapkan ingatan bersama umat manusia. Sisi lain dari persoalan ini adalah kita sebagai umat Islam, sebagai anggota masyarakat ini, baik Islam maupun bukan, sebenarnya adalah orang-orang yang hidup dengan ilmu yang diwariskan dari masa lalu hingga saat ini. Begitulah manusia, makhluk yang kita sebut manusia hidup dengan pengetahuan, adat istiadat, seperangkat perilaku, dan segala bentuk yang dapat Anda pikirkan, yaitu wujud manusia yang diwarisinya dari masa lalunya sendiri. Jadi kita hidup seperti ini, hidup ini. Bahkan jika kita mengabaikannya, kita hidup seperti ini. Lebih tepatnya, latar belakang ini. Meski kita tidak menyebutnya kehidupan, meski kita mengabaikan latar belakangnya, kita hidup seperti ini. Jadi sekarang katakanlah kita berbicara bahasa Turki. Kami adalah anggota masyarakat Turki, dan kami mengira kami adalah orang Turki. Suka atau tidak suka,
Orang Turki yang mendalami sejarah adalah nenek moyang kita. Disukai atau tidak, kita ada dan tumbuh seiring dengan pengaruh adat istiadat, kebiasaan, perasaan, dan kepercayaan mereka yang masih berlanjut hingga saat ini. Dengan mengabaikan ingatan ini, kita hanya kehilangan unsur-unsur penting yang membentuk diri kita. Artinya ini, kita tidak menyadari diri kita sendiri, kita tidak mengerti siapa diri kita tidak bisa menyadari diri kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita mengatakan ini berdasarkan hal ini, karena filsafat Islam adalah salah satu elemen penting dari warisan sipil yang telah diwariskan ke dunia tempat kita tinggal, warisan sipil kita tidak dapat memahami integritas peradaban Islam jika kita melewatkan hal ini, warisan. Kedua, kita tidak dapat memahami bagian dari diri yang menjangkau kita dan membentuk kedalaman sejarah keberadaan kita saat ini. Jadi kita tidak bisa menganalisa diri kita sendiri. Kita tidak dapat melihat apa yang menjadi latar belakang pikiran berpikir kita, perluasan apa saja yang masih ada. Ketiga, jika kita tidak melakukan hal ini, kita akan terbuka terhadap pengaruh dan eksploitasi orang lain karena kita tidak akan sadar akan diri kita sendiri. Daftar ini dapat ditambah. Jadi ini dia secara singkat. Dapat diringkas sebagai berikut. Filsafat Islam adalah salah satu bagian penting dari sejarah kita yang mengungkapkan kedalaman sejarah kita. Dan kita tidak dapat memahami diri kita sendiri tanpa mempertimbangkan bagian penting ini. Itu salah satu bagiannya. Itu bagian dari masalahnya. Salah satu aspek dari permasalahan ini adalah hal ini. Individu dan masyarakat, yaitu orang-orang yang menjadi anggota suatu masyarakat, tidak hanya menjadi terbuka terhadap pengaruh orang lain, ketika mereka tidak mempertimbangkan dirinya sendiri dan kenangan sejarahnya, tidak memahaminya secara memadai dan tidak mempelajarinya. Mereka, pada saat yang sama, mereka mulai kehilangan kemampuan berpikirnya. Karena seseorang yang kehilangan ingatan sejarahnya justru menjadi mankurt terhadap dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Aitmatov. Dengan kata lain, ia menjadi mankurt terhadap dirinya sendiri, masyarakatnya sendiri, sejarahnya sendiri. Lalu bagaimana kita memanipulasinya, Pak? Kita memanipulasi mereka seperti ini. Ketika mereka bertemu dengan orang lain, ketika mereka bertemu dengan pengantin pemikiran lain, kita menghadapi mereka dengan pikiran lemah yang dapat dibentuk oleh pikiran kosong sehingga dapat dengan cepat disalurkan ke tujuan orang lain. Orang seperti itu jatuh ke dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, sebenarnya ia dijadikan subjek dan objek penjajahan, namun tidak mungkin dianalisis. Mereka juga menyebutnya sebagai penobatan diri. Dengan kata lain, ketika seseorang bertemu dengan masyarakat lain tanpa memperhitungkan ingatan sejarah dan budayanya sendiri dan mengadopsi apa yang dilihatnya sebagai pencapaian masyarakat tersebut, maka ia menjajah dirinya sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat mengungkapkan dengan baik aktivitas berpikir pada periode waktu ini dan periode waktu mendatang di dunia yang kita tinggali, mau tidak mau kita perlu menyadari warisan sejarah kita sendiri, belajar tentang warisan tersebut. Kita perlu mengkritik jika ingin dikritik, dan jika ada hal yang ingin kita adopsi, kita harus langsung mengadopsi penerimaan kita sendiri. Namun bagaimanapun juga, hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan di dunia modern. Itu bagian dari masalahnya. Mungkin aspek paling kritis dari permasalahan ini, aspek paling kritis yang mendasari permasalahan ini adalah hal ini. Kita tidak dapat menghasilkan ide tanpa mempertimbangkan warisan ini. Kita tidak bisa melakukan operasi pemikiran unik pada diri kita sendiri. Apa arti filsafat Islam bagi kita? Jika kita menjawabnya dalam konteks ini. Pertama, filsafat Islam mewakili salah satu elemen penting yang memungkinkan kita memahami dan mengevaluasi permasalahan yang kita hadapi di dunia modern dengan memobilisasi diri historis kita secara keseluruhan. Bagi kami, filsafat Islam mewakili serangkaian pemikiran yang dapat kita gunakan untuk berpikir. Bagi kami, filsafat Islam mewakili sekelompok filsuf dan pemikir yang tak terhitung banyaknya yang dapat kami jadikan sebagai pembimbing atau pendamping dalam proses berpikir kami, tanpa harus berurusan dengan permasalahan dunia tempat kami tinggal. Katakanlah itu mengungkapkan konstruksi diri. Sekalipun kita tidak ingin bersusah payah, diri mengungkapkan bagian esensial dari konstruksi diri. Oleh karena itu, hal ini berlaku untuk semua institusi kita, yaitu dunia Islam. Namun masalah ini perlu disebutkan secara terpisah untuk Turkiye. Lembaga-lembaga kita, yaitu lembaga-lembaga pendidikan kita, perlu diubah dan direformasi sedemikian rupa
sehingga dapat menjalin kontak tingkat tinggi dengan tradisi filosofis ini, akumulasi teologis dalam Islam, akumulasi fiqh, akumulasi hukum, akumulasi seni, atau semua itu akumulasi yang melingkupi berbagai bidang kehidupan. Kita melihat bahwa dalam banyak karya, filsafat barat dijelaskan sebagai suatu proses tanpa menyentuh filsafat Islam. Mereka melakukan ini di sebagian besar karya. Mulai dari filsafat kuno hingga filsafat kontemporer, mereka hadirkan baik dalam bentuk karya maupun narasi, tanpa menyentuh filsafat Islam atau pendidikan filsafat yang diciptakan oleh peradaban Islam. Jika kita melihat pendidikan filsafat di Turki saat ini, kita melihat bahwa peradaban Islam dan filsafat Islam tidak selalu disebutkan. Sayangnya, hal ini terjadi. Sayangnya, hal ini merupakan akibat dari aktivitas kolonisasi diri, yang baru saja kami sebutkan, yang disebut kolonisasi diri. Karena mengapa orang yang melakukan ini melakukannya? Katakanlah mereka menganggap filsafat Islam adalah filsafat yang bernilai tinggi, namun mereka tidak mengajarkannya, namun mereka tidak melakukan hal ini demi tradisi filsafat yang terutama menggunakan filsafat skolastis. Jadi orang-orang yang melakukan hal ini adalah para filsuf Kristen abad pertengahan yang mengajar. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah teolog. Mereka mengajarkan teori Kristen abad pertengahan. Mereka mengajari siswa tentang orang-orang yang tidak terlalu berpengaruh dalam sejarah, yang namanya tidak akan pernah kita dengar. Kemudian, mereka tidak mengajarkan filosof seperti Ibnu Sina dan Farabi, yang dianggap sebagai filosof terpenting sepanjang masa. Sikap ini juga tidak konsisten. Jelas sekali bahwa pengajaran PSP yang saat ini lazim di Turki muncul dan didirikan sebagai bagian dari aktivitas kolonialis dan tidak ditinggalkan. Jadi saya pikir ini saatnya untuk menyerah. Mari kita juga mengatakan sesuatu. Ini bukan hanya masalah PSP. Jika kita memahaminya seperti ini, kita akan salah memahaminya. Ini bukan persoalan himpunan ilmu atau kumpulan ilmu yang kita sebut filsafat Islam. Jadi ini juga berlaku dalam hukum. Hal ini juga berlaku pada seni. Salah satu departemen yang relatif lebih beruntung adalah sejarah seni. Dia relatif lebih beruntung, namun komunikasi tidak bisa terjalin dengan daerah lain. Tidak ada cara untuk berkomunikasi pada tingkat tinggi. Jadi katakanlah, selain teologi, hampir tidak ada institusionalisasi di Turki yang dapat menjalin kontak tingkat tinggi dengan warisan sipil Islam, khususnya warisan teoritis. Sekolah tidak memiliki staf atau kursus mengenai hal ini. Tentu saja ada masyarakat Turki yang prihatin dengan peradaban Islam, yaitu ada yang bermasalah dengan hal itu, yang berusaha mempelajarinya, dan juga menganggapnya sebagai masalah identitas nasional. Ia telah melakukan upaya untuk mencapai tujuan ini di berbagai departemen. Karena menurutnya, teori dan praktik peradaban ini harus dipelajari dan dievaluasi oleh kita melalui usahanya sendiri. Tapi mereka juga bukan korporasi. Dengan kata lain, hal ini belum menjadi bagian wajib dari tatanan yang sudah mapan, melainkan berlanjut sebagai upaya pribadi, pelajaran pribadi. Jadi, di Turki, persoalan ini masih merupakan persoalan religiusitas, dipandang sebagai suatu masalah. Ini tidak benar. Saya mencoba menjelaskannya. Apakah kita percaya Islam atau tidak? Kami adalah anak-anak warisan pemikiran yang diwarisi dari Kesultanan Ottoman, dan sebelumnya dari Seljuk, Ghaznawi, Abbasiyah, dan Umayyah. Kami adalah cucu dari tradisi ini. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan dan mengolahnya, jika ada kritik, marilah kita mengkritik. Kita tidak akan bisa mengambil kesimpulan tanpa mengkritik diri kita sendiri, yaitu tanpa mengkritik diri sendiri jika kita ingin dikritik. Persoalan ini bukan persoalan religiusitas. Masalah ini bukan masalah konservatisme. Ini adalah pertanyaan, apakah kita harus menganggap serius alasan keberadaan kita di dunia ini sebagai manusia? Bagi diri kita sendiri, itu adalah, akankah kita menganggap diri kita sendiri? Atau akankah kita mendasarkan diri kita pada definisi dan evaluasi yang dibuat oleh orang lain atas nama kita dan hidup berdasarkan definisi tersebut? Itulah intinya. Seseorang telah menyelesaikan masalah dengan peradaban Islam atas nama kita. Perhitungannya sendiri. Mengapa harus menyelesaikan masalah demi kepentingan kami? Mengapa kita harus menerimanya sendiri? Beberapa orang menilai periode ini sebagai berikut. Atau kita perlu mengevaluasi ini? Pelatihan-pelatihan ini perlu diberikan di lembaga-lembaga kita, dan evaluasi ini perlu dilakukan di lembaga-lembaga kita. Itu saja secara singkat. Lantas bagaimana cara mengatasi persoalan ini di era modern? Masalah ini merupakan masalah yang sangat besar. Bagaimana kita mencoba memahaminya? Padahal Bu Fatma, inti permasalahan ini adalah restrukturisasi sistem universitas dan sistem pendidikan menengah yang selaras dengan sejarah. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Jadi ini bukan sekadar pekerjaan. Sejauh ini, pemikiran kenegaraan di Turki telah memperbolehkan hal tersebut secara mapan, yaitu secara institusional di beberapa bidang. Salah satunya adalah teologi.
Kini fakultas-fakultas teologi di Turki disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya kontak dengan peradaban Islam secara keseluruhan. Namun teologi bukanlah sebuah universitas, teologi adalah sebuah fakultas. Ini adalah fakultas dengan banyak cabang di dalamnya dan fakultas departemen teologi juga terbatas. Dengan kata lain, kebutuhan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi hanya dalam skala satu fakultas. Yang kedua adalah departemen sejarah, seperti yang baru saja kami katakan. Namun mereka kebanyakan mempelajari sejarah politik dan sosial. Mereka sebagian mempelajari sejarah ekonomi. Tidak ada pendidikan di sana yang kondusif untuk bersentuhan dengan peradaban Islam pada tataran teoritis. Sebenarnya hal ini hanya ada dalam teologi. Teologi sebenarnya tidak mampu menangani beban ini. Jurusan teologi nampaknya bertambah jumlahnya dengan beberapa jurusan dibuka setelah tahun 2010, namun jurusan teologi kekurangan staf dan tidak mungkin jurusan teologi memiliki staf yang mampu meneliti peradaban ini secara keseluruhan dalam berbagai aspek. Ketiga, persoalan ini bukan sekadar soal mengumpulkan informasi sejarah. Jadi katakanlah teologi cocok untuk ini, stafnya terbentuk dengan sempurna dan jumlah orangnya cukup. Kami sedang menyelidiki peradaban Islam ini dalam segala aspeknya di sini. Itu bukan masalah kita. Kita berbicara tentang kontak pikiran yang berpikir dengan bagian darinya atau latar belakang, katakanlah kumpulan pengetahuan, ingatan yang beradab, tidak mungkin menjadi seorang intelektual di Turki tanpa membangun hubungan ini. Dengan kata lain, kami sebenarnya membesarkan orang-orang bodoh yang tampaknya tercerahkan di institusi kami. Oleh karena itu, di Turki, pikiran negara ini bukanlah peristiwa yang bersifat individual. Kita telah memasuki proses modernisasi pikiran negara secara menyeluruh. Kita telah meninggalkan diskusi tentang menghadapi pengetahuan yang baru muncul, menyerbunya, dan menata ulang setidaknya unsur-unsur material. Kehidupan sejalan dengan pengetahuan ini. Sekarang kita perlu mengatakan bahwa inilah saatnya untuk memulihkan diri kita sendiri, untuk menghidupkan kembali ingatan ini, untuk berdamai dengan sejarah kita sendiri, dan untuk mempertimbangkan kembali sistem pendidikan secara keseluruhan dengan cara yang sesuai untuk menjalin kontak dengan Islam ini, warisan sipil. Dengan kata lain, hal ini adalah sesuatu yang harus diputuskan dan didukung oleh pikiran negara. Jika tidak, maka hal tersebut tidak dapat dicapai. Itu sebabnya ada situasi ambivalen di Turki. Misalnya saja seseorang menyoroti madrasah, kembali ke madrasah seperti itu dari bawah. Tidak, kami kalah dalam perlombaan ketika madrasah paling kuat. Anda tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu, madrasahnya kuat. Meskipun kami terus meningkatkan jumlah sarjana, kami kalah dalam perlombaan melawan Barat. Mengapa kami kalah? Fakta, objek, teori yang menjelaskan peristiwa tersebut telah berubah. Teori-teori yang kita miliki telah kehilangan pijakan di hadapan teori-teori lain dan teori-teori penjelas. Ia kehilangan keunggulan ilmiahnya yang dulu. Karena alasan ini, kita tidak dapat melakukan kimia dan fisika tanpa mengambil kimia dan fisika yang dikembangkan di Barat. Dengan kata lain, orang tidak bisa lagi mempelajari kimia dengan membaca Jabir bin Hayyan. Saya tidak tahu mereka tidak bisa melakukan fisika dengan membaca Iblis Hina. Tidak hanya itu, bahkan proses di Barat pun demikian. Dengan kata lain, orang-orang di Barat sekarang menerima Newton sebagai fisika klasik. Bukan Aristoteles, Ibnu Sina, dan lain-lain. Newton menjadi fisika klasik. Karena fisika yang lain muncul di abad ke-20, dimensi lain dari fisika muncul, Newton mulai dievaluasi sebagai bagian di sana. Oleh karena itu, kita tidak lagi berada dalam posisi untuk kembali dari upaya untuk menemukan dunia baru yang beradab, untuk mewarisi elemen-elemen yang diperlukan dan membangunnya kembali di sini. Oleh karena itu, paling tidak kita perlu melakukan pekerjaan untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal warisan kita sendiri, berhubungan dengan masa lalu kita sendiri dengan serius, dan pikiran negara harus mengambil pekerjaan ini ke dalam tangannya sendiri, dan kita perlu mengevaluasi kembali dan merestrukturisasi hal-hal institusional kita, struktur institusional kita, atau lebih tepatnya struktur institusional kita. Ini tentu saja merupakan pekerjaan yang besar. Ini bukan pekerjaan kecil. Ini bukan pekerjaan yang dapat ditangani oleh upaya pribadi dari sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah departemen, sebuah jurusan, di sebuah sekolah atau sebuah universitas. Seluruh sistem pendidikan perlu direvisi ke arah ini. Selama negara tidak menangani masalah ini dan tidak membentuk kembali tatanan yang sudah ada, kita akan terus melakukan percakapan ini dalam 10 tahun ke depan. Selain itu, tidak ada perusahaan swasta yang cocok untuk beban seperti itu. Tidak ada yang bisa menanggung beban seperti itu. Kadang-kadang kita berbicara seperti ini, orang-orang membicarakannya tanpa memikirkan volume keuangan seperti apa yang dibutuhkan. Sekarang, katakanlah ada seminari-seminari teologi di Turki, bukankah ada jemaat-jemaat di samping seminari-seminari teologi? Ada kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh jemaat atau organisasi yang berbeda. Jika Anda menyatukan semua organisasi sipil di Turki, Anda tidak dapat membayar gaji para profesor di seminari teologi Marmara dan membayar asuransi mereka. Jadi hal ini membutuhkan investasi negara.
Oleh karena itu, kita perlu menyadari besarnya pekerjaan yang ingin kita lakukan dan volume ekonomi dan politik yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu melihat dan memutuskan siapa yang akan membuat pengaturan. Dengan kata lain, pikiran negara perlu mengambil bagian dalam hal ini untuk menciptakan dasar-dasar tatanan institusional yang akan memungkinkan untuk membangun kembali kontak dengan masa lalu kita sendiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya harap kami bisa mencapai tahap seperti yang Anda katakan. Itulah yang kami yakini, itulah yang kami perjuangkan. Insya Allah. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, minggu ini Profesor Dr. Ömer Türker adalah tamu kami. Kami berbincang dengannya tentang refleksi filsafat Islam di masa modern. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal.